Assalamualaikum teman-teman YouTube, jumpa lagi dengan saya Habibie di channel Dunia Hobi. Ya, pada video kali ini saya mau menjawab ya beberapa pertanyaan yang minggu-minggu ini banyak masuk ya ke chat saya atau ke sosmed. Jadi banyak yang nanya, Bang, gimana sih caranya ngobatin burung merpati yang pileknya itu nggak sembuh-sembuh ya. Jadi pileknya itu lama banget, sampai mungkin ada yang berbulan-bulan, ada yang berminggu-minggu. Tapi burung sih masih tetap sehat gitu ya, cuman umbelan terus ya. Ada yang lemas, ada yang sehat ya. Jadi beberapa kondisinya bermacam-macam gitu. Nah, gimana sih cara ngobatinya dan gimana penanganan yang tepat sepengalaman saya gitu ya. Oke, kita bahas langsung. Ya teman-teman, kita bahas dulu ya pilek ya. Pilek atau biasanya di merpati itu yang bikin pilek itu penyakitnya ya korisa ya, seperti snot, muka bengkak, pial bengkak ya, atau juga CRD ya, penyakit pernapasan, jadi dia pilek gitu dan sebagainya, dan beberapa penyakit lagi yang lainnya gitu ya. Kalau hanya pileknya saja atau hanya umbelan saja ya, itu biasanya relatif ringan ya teman-teman. Bahkan kalau kita umbar pun burung akan sembuh dengan sendirinya gitu ya. Jadi dia akan merecovery dirinya sendiri. Tapi yang bikin gawat adalah musim-musim sekarang ya, musim pancaroba, dimana semua penyakit itu berkembangnya lebih pesat ya, lebih cepat berkembang gitu ya. Jadi saat burung kena suatu penyakit, biasanya itu penyakitnya nggak datang cuma satu, tapi rombongan ya. Berbagai macam penyakit datangnya barengan atau menyertai lah. Nah itu yang bikin bahaya dan bisa bikin kematian pada burung merpati. Nah lalu gimana Bang cara ngobatin burung merpati yang pileknya itu lama gitu ya. Nah sebelum kita ke caranya, kita bahas dulu ya faktor-faktor apa saja yang bikin burung itu kok pileknya bisa lama gitu ya. Yang pertama itu yang saya sering jumpai itu biasanya kondisi kandangnya belum steril ya, dalam artian penyakitnya di kandang atau bakterinya di kandang penyebabnya itu masih ada ya. Jadi kita hanya fokus ke burung, tapi misalkan kandangnya atau kondisi lingkungan kandangnya itu tidak kita sterilkan ya, sama aja bohong ya. Kadang kita ngobatin misalkan 3 hari sembuh ya, burung kembali lagi gupak atau kembali lagi bersentuhan dengan bakteri yang ada di kandang ya, kena lagi gitu ya. Terus seperti itu sampai capek ya teman-teman, sampai lama biasanya. Itu karena satu, kondisi lingkungannya itu belum steril ya teman-teman. Terkadang juga kitanya nggak steril ya, misalkan pegang burung sakit ya, lalu pegang burung sehat gitu, dan seterusnya gitu ya. Itu pun tangan kita pun bisa ya menularkan bakteri gitu ya. Jadi kalau saya biasanya sih ada kandang karantina khusus burung-burungnya sakit. Jadi itu dipegangnya terakhir, nanti habis ngasih makan ke burung-burung sehat, baru ngasih makan ke burung yang sakit. Jadi habis itu ya cuci tangan dan sebagainya, beres gitu ya. Kita nggak boleh megang burung lain lagi setelah megang burung yang sakit gitu, takutnya nular. Apalagi megang burung piikan yang memang imunitasnya masih lemah dan masih tahap pengembangan. Jadi nggak bisa sembarangan dipegang kalau habis megang burung sakit gitu. Mungkin terkesan sepele teman-teman, kalau teman-teman miara 1-2 burung sih masih mending ya. Tapi kalau udah masuk ke ratusan, puluhan, biasanya mulai kerasa gitu ya. Yang kedua itu biasanya bakterinya resisten ya, dalam artian obat yang dikasih itu tidak cocok atau tidak pas untuk penyakitnya. Misalkan snot ya, kita kasihnya antibiotik yang memang mungkin sama-sama antibiotik tapi tidak spesifik untuk penyakit tersebut gitu, jadi kurang efektif ya. Atau bisa juga kita salah dalam memberikan antibiotik. Jadi kan kalau antibiotik itu kan ada aturan-aturannya ya. Misalkan minimal dikasih 3-5 hari gitu ya. Kadang kita 2 hari atau 1 hari itu udah stop gitu ya. Jadi penyakitnya itu belum benar-benar hilang, belum tuntas. Jadi ya muncul lagi gitu ya. Nah kalau udah resisten atau udah kebal sama antibiotik tersebut, jadi nanti harus dirubah antibiotik yang dikasihnya. Jadi kalau udah resisten itu kita harus ngubah atau ganti jenis antibiotiknya gitu, karena kalau pakai itu terus biasanya bakteri udah resisten dan nggak akan tembus gitu. Yang ketiga memang lagi musimnya ya, lagi musim sakit, lagi musim pancaroba. Jadi perkembangan penyakit itu lebih cepat ya. Taruhlah kita musim-musim biasa lah, musim panas lah ya. Jadi perkembangan bakteri itu kan relatif rendah ya. Sedangkan imunitas misalkan tetap gitu segini. Nah pada saat musim pancaroba dari panas ke hujan ya, itu biasanya
apa namanya, perkembangan bakterinya cepat. Nah, jadi melebihi kemampuan imun untuk menahan serangan bakteri tersebut. Akhirnya ya jebol terus gitu ya. Jadi burung pilek terus. Yang keempat itu biasanya karena infeksi yang timbul itu sudah parah ya. Akhirnya si bakteri itu udah ibaratnya udah dalam ya, udah sulit untuk mengobati. Atau terkadang itu disertai dengan penyakit lainnya ya, jadi nggak hanya pileknya doang gitu ya, kadang ada koleranya juga, ada salmonella juga, ada bakteri-bakteri lain yang menyertai. Jadi si burung itu mau recovery atau mau sembuh tapi kesulitan karena penyakitnya itu keroyokan. Akhirnya imunnya itu bekerjanya agak lambat gitu ya dari semestinya. Nah, lalu gimana Bang cara ngobatin yang tepat biar penyakitnya itu tidak bertahan lama gitu ya? Yang pertama ya teman-teman, kalau kena flu itu pastiin burung di karantina lah ya. Sebisa mungkin di karantina atau ditempatkan di tempat yang lebih steril ya. Yang pertama itu untuk mencegah menular ke burung lain. Yang kedua itu mencegah burungnya itu kena lagi ya. Karena kalau lingkungannya masih kotor atau masih belum steril, itu dia diobatin pun sembuh, balik lagi kena lagi, sembuh, begitu aja muter sampai teman-teman capek gitu ya. Sampai kadang burungnya mungkin keracunan antibiotik dan mati gitu ya. Itu yang pertama, kita pisah dulu ya di tempat yang steril. Kalau bisa ya diusahakan itu setiap malamnya itu dikasih lampu hangat atau penghangat ya. Agar apa? Agar yang pertama itu bakteri itu tidak mudah tumbuh di lingkungan yang hangat ya. Dan kedua itu bisa apa namanya, meningkatkan metabolisme tubuh burung, akhirnya bisa mempercepat recovery ya. Yang kedua, tuntaskan pemberian antibiotik ya. Jadi kalau antibiotik di aturannya itu 3 hari minimal atau 3-5 hari ya, pakailah 3-5 hari ya. Jangan sampai 1 hari dirasa sudah sembuh di stop, 2 hari dirasa sembuh di stop. Itu yang bikin bakteri itu jadinya penyakitnya itu awet ya, kebal terhadap antibiotik tertentu. Yang ketiga, kalau misalkan tetap nggak tembus dengan antibiotik tertentu, teman-teman rolling atau ganti antibiotik dengan kandungan yang lain ya, dengan jenis yang lain. Baca ya komposisinya apa. Oh, misalkan kandungannya misalkan penisilin atau kandungannya apa gitu ya. Pokoknya dilihat kandungannya apa, cari yang kandungannya berbeda dari sebelumnya yang dipakai ya, di rolling gitu. Itu penting juga biar antibiotik, biar apa namanya, si penyakitnya itu tidak terbiasa dengan antibiotik tertentu. Akhirnya dia nantinya lama-lama akan kebal. Lalu antibiotik apa Bang yang biasa Abang pakai? Kalau saya sih, saya di kandang itu nyediain 3 jenis antibiotik teman-teman ya. Nih ada nih di kotak obat. Yang pertama itu Prazon ya, anti snot dan CRD. Ini salah satu antibiotik spektrum luas ya, yang cukup bisa diandalkan lah ya di kandang saya. Ini banyak ya ngobat, karena antibiotik spektrum luas jadi dia ngobatinnya banyak penyakit ya, mulai dari korisa, CRD, kolera, polum, salmonella, CRD kompleks dan sebagainya ya. Jadi dari senot, berak hijau, berak kapur, salmonella, terus pilek, batuk ya, ini insya Allah bisa ya untuk ngobatin. Dosisnya berapa Bang? Dosisnya cukup 1 kapsul 1 hari ya, atau teman-teman bisa dipisah setengah kapsul dipakai sehari 2 kali. Itu lebih sulit ya, cuman itu lebih efektif. Tapi kalau misalkan sulit untuk ngebagi, karena ini bentuknya kapsul ya, ngebagi serbuknya sulit. Itu teman-teman kasih 1 aja 1 hari ya, setiap malam atau setiap sore setelah makan. Ini carinya di mana? Carinya di toko-toko pakan hewan terdekat, toko ayam, toko burung. Ya banyak lah ya teman-teman, tinggal dicari aja. Ini harganya biasa 5.000 satu bungkus ya, isi 10. Ini yang pertama ya. Yang kedua, saya ada terapi juga, cuman lagi di dalam obatnya. Terapinya itu bentuknya bungkus ya, bungkusan serbuk ya, bentuknya serbuk. Itu dicampur ke air. Biasanya saya pakai itu kalau misalkan burung yang kena itu udah banyak. Jadi saya malas ngasuhin satu-satu, akhirnya dikasih ke air ya, minumnya aja. Dan untuk pencegahan juga biasanya pas masuk pancaroba, mulai awal musim pancaroba, dan apa namanya, kalau burung stres atau sakit banyak kan gitu ya, ya itu pakainya terapi biasanya, karena pemberiannya lebih gampang ke air gitu. Dan juga untuk rollingan ya, jadi nggak dipakai itu terus gitu. Kalau terapi, cara pakainya itu ada di kemasan ya teman-teman, dosisnya dibaca aja di belakang kemasannya. Kalau nggak salah itu 1 gram itu untuk 1 liter air ya. Jadi bisa dicampur setiap sore itu untuk minum burungnya.
Yang ketiga ada obat antibiotik injeksi ya atau suntik ya. Ini biasanya saya lebih sering pakai ini ya karena lebih praktis dan ngasihnya nggak tiap hari ya. Kalau ini yang LA ya, long acting, itu dia bekerjanya itu 3-5 hari di tubuh bertahan ya. Jadi sekali suntik 3-5 hari itu masih bekerja dia antibiotiknya gitu. Jadi cuma sekali suntik aja cukup biasanya. Nah kalau misalkan sekali suntik nggak sembuh bang, ya suntik lagi sekali lagi gitu ya. Setelah 5 hari misalkan nggak sembuh atau masih pilek, ya suntik lagi gitu sekali lagi. Kalau misalkan tetap nggak sembuh sampai 3 kali disuntik tetap masih kayak gitu ya, ya sudah ya, tinggal ditunggu aja, diumbar atau dibiarin aja sekuatnya dia. Kadang dia sembuh, kadang dia mati atau dipotong ya kalau saya pribadi. Tapi biasanya sih cuma sekali suntik udah beres ya. Dosisnya berapa? Dosisnya itu kalau nggak salah ini untuk merpati itu 0,12 ya, 0,12 mili gitu ya. Jadi sekali suntik udah beres. Nah itu ya 3 jenis antibiotik yang biasa saya pakai di kandang gitu ya. Itu di rolling aja lah sekenanya ya. Jangan sampai terus-terusan pakai antibiotik tertentu, nanti bakteri atau penyakitnya itu akan resisten ya, atau susah untuk disembuhkan. Selanjutnya kita bisa jaga sanitasi kandang ya. Jadi kandang itu usahakan selalu kering ya, karena kalau kering itu pertumbuhan bakteri atau penyakit itu enggak secepat kalau lembab ya. Dan biasakan cuci atau bersihkan secara rutin ya, setiap hari kalau bisa sih, wadah-wadah pakan, wadah-wadah minum dan lain sebagainya. Itu untuk mencegah penyebaran penyakit yang ada di kandang kita. Selanjutnya teman-teman juga bisa tambahkan ya ke dalam rawatan burung masing-masing itu herbal-herbalan ya. Jadi herbal-herbalan ini berfungsi untuk meningkatkan imun agar imunitas itu tetap baik ya, terutama jahe dan bawang putih. Bebas ya ngasihnya mau kayak gimana, terserah teman-teman, mau langsung dimakan ke burungnya, mau dicampur di air, bebas ya, penting itu barang masuk ke burungnya, dikonsumsi oleh burungnya ya. Lalu yang terakhir adalah sabar ya. Kadang teman-teman yang nanya itu kadang ya nggak sabaran, dalam artian bang saya udah dikasih ini kok nggak sembuh-sembuh, kok nggak sembuh. Ya nggak tahu ya, saya bukan yang nyembuhin ya teman-teman ya. Kita sebagai manusia ya nggak bisa menentukan itu sembuh atau enggak ya. Kita sebagai manusia ya hanya berusaha aja, ikhtiar, berusaha semampunya aja ya, semampunya, semaksimal mungkin ya, serahin ke Allah yang nyembuhin gitu ya. Jadi kita jangan seolah-olah udah diobatin kita nuntut untuk sembuh ya, nggak bisa ya teman-teman ya. Kita tawakal aja gitu ya teman-teman ya, cara ngobatin biar penyakitnya tidak awet di merpati. Oke, semoga cepat sembuh, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum, dadah.